Kita di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, jadi pelapor kita kali ini adalah seorang wanita. Dia seorang istri yang melaporkan dan menduga bahwa suaminya punya selingkuhan. Gue Ika, di sini gue mau minta tolong sama tim Playboy Zaman Now untuk minta bantuan cari tahu informasi tentang suami gue sekarang ada di mana. Karena sekarang udah nggak berhubungan lagi, nggak kontak lagi, dia juga jarang pulang. Dan gue curiga dia punya pacar lagi di luar. Gue minta tim Playboy Zaman Now untuk cari tahu tentang dia di mana. Dan parahnya, pelapor kita atau seorang istri ini meminta pertanggungjawaban tim Playboy Zaman Now untuk bertanggung jawab atas perselingkuhan suami. Karena dia bilang yang memperkenalkan suaminya dengan selingkuhannya tersebut adalah Ciripa. Oke, ya udah sekarang kita langsung menuju ke rumah Ciripa aja. Jadi si pelapor kita ini, istrinya ini adalah tetangganya Ciripa sendiri. Yuk kita langsung menuju ke Jagakarsa saya. Ya, ini kita udah sampai ke rumahnya Ciripa ya. Nah ini stop loh. Itu Ciripa lagi ngapain marah-marah? Sesampainya kita di rumah Ciripa, kita melihat Ciripa sudah beradu argumen, berselisih paham dengan klien kita. Sudah tahu. Tapi kan kenapa bisa gue ngeliat? Tunggu. Ya. Oke. Sebentar. Ya, Mbak namanya siapa, Mbak? Ika. Nih. Ika, oke. Iya. Dia nih udah yang bikin rusak rumah tangga gue. Hati-hati Mbak, ngomong Mbak, iya? nggak bisa gitu dong. Udah ada bukti. Kamu tetangga saya loh, ngomongnya hati-hati. Loh, Bukti gue apa? ada bukti. Gue ngeliat chatnya. Tentang apa? Natali chat sama Andika. Jadi kamu menuduh bahwa Ciripa ini justru yang membuat laki kamu selingkuh. Oke, karena dia mengenalkan Dia mengenalkan suami saya kamu ya, ke temannya dia. temannya Ciripa. Masih bisnis ngomongnya. Aha. Kan mau bisnis kan? Iya, tapi kenapa jadi panjang? Kata dia, Ciripa lah yang mengenalkan suaminya ke wanita selingkuhannya tersebut. Oke, kamu menemukan bukti apa saja? Suami kamu chatting-chattingan? Chattingan ya. Iya. Namanya sih bukan Natali awalnya. Apa, siapa di handphone, siapa namanya? Namanya Ardi, saya lihat. Ardi, di handphone suami kamu ada orang namanya Ardi? Nah. Terus saya selidikin kan, saya telepon. Akhirnya pas saya telepon ternyata dia Natali namanya. Ternyata perempuan? Iya, dan katanya itu rekan bisnisnya. Rekan bisnisnya. Oke, chatting-chattingannya kayak apa aja? Saya udah capture. Oke, mana? Apa hubungan sama aku? Lo bawa handphone. Pokoknya punya bukti ya, saya. Saya lihat kan sendiri. Enggak. Saya lihat kan? Ya, bukan. Oke, ini kamu capture dari handphone suami kamu ya? Saya capture. Nah, Oke, Coba lihat. nulisnya Ardi ya dia ya. Sekarang gini aja, gue nggak tahu deh, emang lo yang sengaja menutup-nutupi status suaminya dia beristri. enggak dong, Mas. Kalau Oke. saya menutupi. Oke, kita akan coba selidikin Natal itu siapa. Siapa tahu emang mereka cuma teman bisnis doang. Gak mungkin, masalahnya ada SMS-nya. Macamnya love-lovean. Masa Ya teman ada udah. love? Sekarang kalau kayak gitu kan berarti laki lo yang begitu. Oke, Kata gua ada sekarang gini aja ya. Sekarang kita buktikan dulu. Cowok yang bernama Ardi di nomor tadi, kamu udah nge-save nomornya Ardi ya? Udah. Ini cewek atau bukan? Kita coba telepon ya. Oke, nomornya berapa? 08. Halo? Halo, malam. Halo, ini dengan... halo, bisa dengan Anton? Anton, Iya. ini siapa ya? Aku, halo, saya nyari Anton. Ini dengan siapa, Mbak? Ya ini siapa? Oke, Natali ada? Iya, saya Natali. Oh, ini Mbak Natali ya? Iya. Oh, iya, saya salah sambung, Mbak ya. Oh gitu. Ini siapa sih emang? Ya, saya nyari Anton. Mas bilang nyebut nama saya Natali kayak orang kenal gitu? Oh, enggak. Saya, halo? Iya, halo? Ya, salah sambung, maaf, Mbak ya. Oh, oke. Ya. Gue salah nyebut nama Natali. Ya, Iya, gue jelas salah. kan? Jelas Iya. kan dia Apa sama aja? Oke, Natali. iya. Berarti yang namanya Ardi ini di save handphone suami kamu, Jelas. Natali. Natali. Sekarang kita pergi aja, ya. Selidiki suami kamu, kita cari tahu Natali. Sekarang gue nanya sama lo, alamatnya di mana sih? Gue ngasih alamat aja tapi gue udah gak mau bantuin. Tuh. Jangan dong, kan Lu kan tim kita. Kan lo yang tahu, kan lo temennya. Gimana sih? Oke, lo taunya alamat apanya? Mas, nanti gue WhatsApp alamatnya. Alamat apa? Urusin aja dulu ini. Enggak suka. Alamat kos-kosannya adanya.
Oke, lo WhatsApp gue ya. Ya ntar gua sana. Yuk, lo gak ikut nih sekarang? Enggak, karena saya kesel. Saya langsung tidak mau untuk membantu melanjutkan menyelesaikan masalah ini. Udahlah, lo kalau salah ngomong aja, ya kan? Makanya lo ngomong. Iya lah. Nggak boleh gitu. Udah, lo nggak usah ikut dulu. Ya, udah, oke. Enggak, berarti lo emang udah salah. Lu enggak, kalau lu gak salah lu ikut kita. Gue segitu aja simpel. Lalu kita pergi. Tapi Ciripa memutuskan untuk tidak ikut. Namun dari Ciripa kita mendapatkan info sebuah alamat di mana kata Ciripa itu adalah kos-kosan dari selingkuhan suaminya klien kita. Ini kos-kosannya kali ya? Coba cek bloknya deh, Bang. Cek nomor itunya. Ya bener. Tuh nomornya di atas. Oh iya, oke, yuk. Let's go yuk. Kita turun langsung semua. Ya turun semua aja. Sesampainya di kos-kosan Natali, kita malah menemukan seorang laki-laki yang ada di depan kos-kosan. Maaf mas, bisa ganggu sebentar? Ini kos-kosannya Natali bukan? Bukan. Kenapa ada Mas Natali? Oke, tapi lo kenal Natali? Kenal, saya mantannya. Apa? Saya mantannya. Oh, mantan pacarnya? Natalinya kemana, Mas? Pokoknya saya nggak tahu dengan urusan Natali, saya nggak tahu dengan Natali. Pokoknya semenjak saya putus, saya nggak kontak lagi Natali. Dan laki-laki tersebut mengaku dia adalah mantan pacarnya Natali. Dia bilang katanya dia tidak mau urusan lagi dengan Natali. Ini ada apa ini kamera ini? Hah? Ada apa ini? Hah? Enggak. Iya, enggak gini. Sekarang gini, kita cari Natali. Kita cari Natali. Natali ini kan mantannya Mas. Iya, Mas putus sama Natali. Iya. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Tapi pokoknya saya nggak ada urusan sama Natali. Oke, saya nggak. Kita saya nggak cuma tahu. minta tolong aja, Enggak. maksudnya cuma kasih Iya, tahu aja. tolong Mas. gitu. Natali sudah diguna-guna sama laki-laki itu. Maksudnya jadi enggak. Oke, sekarang kita nggak mau tahu deh. Ya, masalah kamu dengan Natali. Sekarang Natali. Di mana? Tinggalnya di mana? Saya butuh Natalinya. Natali udah nikah sama laki-laki itu. Udah nikah? Siapa laki-laki yang dimaksud? Apakah itu memang adalah Andika, suaminya dari klien kita Ika? Kata siapa? Mas bisa buktikan? Mas tahu dari mana kalau udah nikah? Mas coba bisa buktikan nggak? Itu suami saya loh. Saya istrinya, istri sahnya. Nggak mungkin dia sampai nikah sama orang lain. Sekarang gini aja deh, oke. Saya minta alamatnya aja mas, tahu nggak mas Natali jadi mana? Oke, enggak, lo mundur dulu, kamera mundur dulu biar saya ngomong sama dia. Lalu laki-laki tersebut memberikan sebuah alamat, di mana mungkin saja di alamat tersebut kita bisa menemukan Natali. Lalu kita menuju ke rumah Natali. Sesampainya di rumah Natali, kita ketemu dengan seorang satpam. Maaf Pak, malam. Malam. Mau tanya, kosannya Natali di mana ya? Natali ada kos-kosan nggak di sini? Maaf mas, Natali ada. Lalu kita masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut ada seorang bapak-bapak. Kamera segala ada apa ya? Oh enggak Natalinya, tapi mau tanya aja, kita dari Antv Pak. Belum pulang. Belum pulang dia nggak ada. Biasanya pulang jam berapa Pak? Dia biasa pulang agak malam jam 11 udah. Jam 11-an. Oke, ya udah. Jadi ya tunggu aja ya. Lalu kita putuskan untuk keluar saja. Kita putuskan untuk menunggu Natali dari dalam mobil di luar rumah tersebut. Itu kan itu. Tuh. Lihat Nah, nggak? itu ada cewek berhenti di depan Iya, rumah. kan? Itu pasti Natali ya? Iya. Iya, ya udah, turun.
Ya siapa lagi? Lo ngapain di sini? Lo pulang. Lo pulang. Lo ngapain di sini? Ya? Lo siapa? Lo ngapain di sini? Lo pulang. Oke. Dika. Bukan, gue bukan Dika. Siapa ini? Dia mengira dan berpikir bahwa itu adalah Dika suaminya. Tapi ternyata itu bukan Dika. Oh ini bukan Dika? Bukan, gue bukan Dika. Lu siapa? Ini ada apa nih? Ada pemain kamera ini ada apa nih? Oke, iya. Oke, sekarang gini aja. Oke. Kamu Natali. Oh lo yang namanya Natali nih? Oh berarti lo ada apa dulu? selingkuh sama suami gue. Selingkuh? Lo yang ngechat suami gue. Chat Ya, apa lagi? lo ngaku ya, lo teman Ciripa kan? Iya, gue emang temennya Ya lo ngapain Lu ada apa? ngechat laki Lu. gue? Dia itu laki gue, lo ngapain chat pakai vlog-vlogan? Dika siapa Dika? Coba jelasin, Dika itu siapa? Pada saat Ika bertemu dengan Natali kaget, mereka ribut. Iya emang. Dia itu selingkuh nih sama dia. Selingkuh. Pelakor lo ya? Apaan sih? Pelakor lo. Lo apa Lo sebut-sebut ngapain cewek gue pelakor? chatting sama laki gue? Lo pelakor Oke, kan? sekarang gini. Iya. Ika bilang kalau Natali itu pelakor. Chatting sama Dika itu siapa? Aku tanya Dika itu siapa? Jadi selama ini kamu pacaran sama orang lain? Udah, pokoknya aku nggak mau. Udah, pokoknya aku nggak mau. Cowok itu pun marah-marah dan dia bilang kita putus aja dan dia pergi melempar helmnya dan meninggalkan kita. Lo udah chat-chatan sama Dika. Lo masih ngelak nggak ada apa-apa. Gue cuma coba deh lo mikir. teman Yakin? kita Bisnis pakai apa lo? vlog. Iya. Gue, Ciripa sama Dika itu cuma Dia yang pasang ngelak. Lo Iya. tuh pembohong ya. Oke, sekarang gini, lo nggak ngaku, lo nggak ngaku. Oke, sekarang gini aja, gimana kalau gue hipnotis lo, lihat sini. Oke, Iya, oke, gue ngaku. awalnya Natali nggak ngaku bahwa dia ada hubungan dengan Dika. Tapi saat saya mengancam dia untuk menghipnotisnya, tiba-tiba dia bilang, oke saya ngaku. Oke. Lo ngaku, oke apa? Dika emang teman bisnis gue, emang bener. Terus? Yang dikenalin sama Ciripa. Ya terus Dia emang sering ke rumah gue. sering ke rumah lo. Iya, tunggu bentar. Iya, terus? Dia emang sering ke rumah gue dan motor ini pun juga dari Dika. Dari Dika. Emang lu siapa sih? Lo sudah ketapa sih sama Dika? Gue istrinya. Bikin keributan. Orang sampai pingsan begini. Saya keamanan di sini. Yuk, masuk, yuk, tolong. Ada apa ini? Natali, bantu bang. Natali, kamu kenapa? Kalian apa ini Natali? Iya, enggak pak. Natali, kamu kenapa? Ini bawa masuk dulu deh. Bawa masuk. Boy, bantuin boy. Kalian apa ini Natali? Enggak pak. Musuh aja di rumah orang. Kita bisa malu aja pak. Ini sebetulnya ada apa sih nih? Oke, gini pak. Jadi sebetulnya kita memang mau ketemu Natali. Tapi kenapa sampai pingsan ini Natali? Dia saya nggak tahu pak. Kita juga nggak tahu, Pak. Ini Natali. Kita juga minta maaf Pak, tapi kita nggak ada niat jelek sama sekali ini. Ini udah malam ini. Iya. Ini kami keamanan di sini. Iya, saya tahu pak. Udah tengah malam ini. Ada apa-apa ini? Ada kamera juga ini. Kamera matiin. Oke, gini. Ya, apa gini. Natali sampai pingsan. Iya, Kenapa oke. saya tanya? Iya, Kalian dari tadi siang nyariin Natali terus. Iya. Ada masalah apa dia saya tanya coba? Gini, masalahnya pak. Suaminya dia diduga pacaran sama Natali. Nggak mungkin. Itu anak baik-baik Natali. Nggak mungkin. Ya, tapi kenyataannya gitu, Pak. Kita punya buktinya. Nama suaminya siapa Mbak? Andika kenal? Tidak, saya tahu. Tapi setahu saya itu anak teman bisnisnya anak saya. Dia buka martabak. Dan saya nggak tahu kalau dia udah punya istri. Oh gitu? Oh dia nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Oke, gini aja deh pak. Boleh kita ngomong sama Natali? Ini Natalinya kondisinya. Iya nggak satu orang aja. Jessica aja masuk. Ini rame-rame. Iya, Jessica aja. Iya, Jessica aja. Udah satu orang aja. Iya.
Dan Jessica saya utus untuk berbicara kepada Natali di dalam. Awalnya bapaknya nggak ngasih izin. Tapi saya bilang, oke Pak, 1 orang aja Jessica yang masuk. Akhirnya kita dikasih izin. Maaf nih Pak ya, kita mau tanya, yang punya toko martabak ini Pak Dika bukan? Tapi kenal Pak Dika nggak? Sesampainya kita di tempat martabak dan kita bertanya, apakah kenal dengan Andika? Ya, mereka kenal. Pemilik yang dulu? Oh jadi udah dijual ini toko? Dijual sama Bapak? Udah apa? Udah nikah sama cewek itu? Jadi semenjak dia nikah sama cewek itu, dia jual martabaknya ke sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bilang kalau Andika menjual tempat martabak itu ke mereka untuk modal menikah. Ya enggak apa-apa. Oke. Ya maaf Pak ya. Akhirnya saya berpikir, kita sudahi saja penyelidikan malam itu. Karena sudah malam juga. Dan saya pikirannya udah buntu. Dan kita memutuskan untuk menelpon Ciripa yang mungkin pada saat itu memang lagi kesal untuk membujuk Natali agar Natali mau membantu kita keesokan harinya untuk menjebak Andika. Oke, Jack, kayak lo harus bantuin kita deh. Enggak, lo harus bantuin. Bujukin Natali buat membantuin kita besok. Enggak, lo cuma bantuin gini. Lo bujuk Natali untuk bantuin kita besok. Udah itu aja. Kita minta juga bantuan dia ya Pak gitu. Nanti kita pikirin caranya. Nanti kita yang pikirin caranya. Enggak, lo harus profesional dong. Terus lo ini yang marah dia tuh. Ciripa, lo profesional dong. Lo harus tanggung jawab. Buruan, kabarin gua, bujuk Natali. Ngerti nggak? Natali pun bersedia membantu kita. Ini Natali bersedia. Oke, ya udah. Natali bersedia. Berarti kita akan pikirkan strategi besok buat minta tolong Natali buat menjebak Dika. Ya, oke. Ya udah. Kalau gitu kita akhirin saja dulu hari ini. Ketemu lagi besok di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Tapi lo jujur lo jatuh cinta sama Dika kan? Waktu awal deket pun gue emang partner bisnis. Iya. Iya. Tapi lama kelamaan dia ngasih perhatian ke gue, apalagi dia ngasih motor ke gue dan dia sering ke rumah gue. Ya gue naruh sedikit perasaan sama dia. Lo pernah nanya sama Ciripa nggak tapi? Aku pernah nanya sama Ciripa. Bilangnya apa? Ya
Ya aku nanya dia si Dika itu punya pacar apa enggak dan dia bilang Enggak. Nah, Ini kan dia. lo ketahuan kan sekarang? Lo ketahuan kan sekarang? Wah, tuh udah Fix berarti Ciripa yang ribet. Lo yang jodoh-jodohin dia. Mas, lo jadi hancur semua tau gak? Ini rumah tangga orang. Tapi tetap aja kan gue istri. Lo bilang dong harusnya udah punya istri gitu. Udah, ini lu minta maaf aja. Minta maaf, tinggal Lu minta minta maaf. Lo maaf. emang salah. Gimana Mas? Emang salah, aku gak ngaku. Udah sekarang gini aja. Oke, lo telepon Dika bilang lo lagi sakit. Gue telepon aja cowoknya juga, Bu. halo. Ya. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Iya, aku lagi di rumah nih. Aku sakit. Kamu kesini dong. Kan aku udah bilang jangan mikirin yang macem-macem dulu. Ya udah nih aku udah di jalan sekarang. Iya. Lagi aku sampai di rumah. Aku tunggu kamu ya di sini. Kamu datang ya ke sini. Iya sayang, kamu udah gak sabar ya. Ya udah, tunggu aku ya. Iya. Love you. Kayak gitu. Tuh kan, lo yang mulai gatel kan, pakai love you. Lo berarti Dika sering sini. Lo ngaku, lo pakai love you. Gue di sini niat baik sama lo. Jangan-jangan bener kata tukang martabak lo udah nikah. Lo pelakor dong. Lo kan dia nggak bilang nikah sama siapa. Ya tapi dia kayak deket banget. Lo sering, berarti Dika sering kesini kan? Lah gue nggak, lo deket sama dia. Udah, oke. Udah. Sekarang kita harus profesional. Kita ke mobil. Kita balik ke mobil. Iya. Kita memantau dari mobil dan benar saja. Andika datang dengan motor. Oh, dia datang. Oke, dia datang. Oke. Nah, dia masuk. Oke. Sayang. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, serius. Serius. Aku tuh cuma nggak enak badan aja dari kemarin. Kamu panas. Kamu udah makan belum? Suapin ya. Ya udah deh. Aku mau nanya deh. Iya, apa? Kamu tuh serius nggak sih sama aku? Aku serius. Kok kamu nanya gitu sih? Iya. Oke. Sekarang kamu tanya. Kamu tuh sebetulnya single nggak sih? Bener kamu nggak punya pacar selain aku? Iya sayang. Oke, pacar nggak punya, jangan-jangan istri. Jangan-jangan punya istri. Istri? Aku jomblo. Kamu paham kan? Kalau jomblo itu cuma kamu. Kan dia nggak punya istri berarti. Kalau dia nggak punya istri, Iya. aku Lu harus tegur tuh. Iya. Lu. Aku siapa? Bisa kayak gitu. Aku nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti gue. Kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh bukan tipikal cowok yang pengennya pacaran aja. Aku pengennya nikah. Langsung nikah. Dan apa yang keluar dari mulut Andika? Dia bilang katanya dia belum punya pacar. Dia nggak mau pacaran dulu. Dia maunya langsung nikah. Itu kan bilang udah dijual ya kan? Berarti si Natali ini nggak tahu kalau bisnis mereka udah dijual sama orang. Terus bisnis martabak kita gimana? Terus usaha martabak kita gimana? Ya udahlah, kamu nggak usah mikirin itu. Kamu tahu beres aja pokoknya ya. Ya terus kapan kamu nikahin aku? Kamu tenang aja. Aku kan sekarang lagi usaha untuk cinta kita.
angin. Mbak, kamu Bangun, ayo. Yuk, mau sadar ya. Apa kamu mau ke dokter aja? Nggak usah deh, kayaknya nggak perlu. Ya udah, aku beli obat aja ya. Kamu. Oh, dia mau keluar mau beliin obat. Ya udah. Ya udah. Lalu Andika pun memutuskan untuk keluar dari tempat Natali dan bilang pengen beli obat. Hati-hati ya. Dia keluar. Ciripa, lu mau ngapain? Tiba-tiba Ciripa nggak bisa dibilangin. Dia keluar mobil, dia langsung nyamperin Andika. Itu Ciripa ngapain? Ciripa ngapain sih? Siapa sih? Ya ngapain sih tuh orang? Aku juga mau keluar, pokoknya aku. Jangan. Aku mau keluar, aku mau ketemu si Dika, aku mau langsung ngomong. Iya, nanti. Jadi nggak kayak gini. Iya, nanti dulu. Iya. Aku nggak mau. Terus Dika kabur, terus gimana dong? Andika pun kaget. Ciripa marah-marah dan akhirnya Andika malah lari kabur. Dan motornya pun ditinggal di depan rumah Natali. Ciripa, balik Ciripa. Ciripa, lu ngapain sih lu? Ngetong nggak lu? Ngapain sih? Masuk lu. Gue dari tadi tuh nungguin Dika, lu ngapain Masuk. aku kesel kamu marah-marahin terus kamu salah-salahin aku. Masuk. Masuk. Lu tuh nggak profesional banget lu jadi orang lu. Gara-gara Jadi kabur kan? Jadi kan sekarang mau gimana? Mau tanggung jawab apa? Karena saya sudah kesel, saya sudah disalah-salahin oleh istrinya dan saya pengen cari tahu kenapa dia sampai begitu. Sekarang mau apa? Nah, orang udah pergi loh. Jangan kabur kayak gitu terus gimana? Bisa dong jawab nggak lah? Gue pengen motornya ditinggal di situ, dia kabur. Oke, sekarang gimana deh? Dia udah pergi. Tapi motor dia ditinggal sih. Dia pasti mau nggak mau akan ngambil motor balik kan? Oke, sekarang kita nggak usah turun. Tadi dia nggak lihat kan lu keluar dari mobil ini kan? Nggak lihat. Oke, sekarang gini aja. Kita biar di dalam mobil ini, mobil kita agak mundur sedikit. Kita lihat pasti dia nanti malam akan ngambil motor ini balik. Ya, jadi kita tunggu nih. Tunggu aja. Ceweknya di situ dulu. Namun yang mengagetkan, tiba-tiba ada sesosok wanita. Seorang wanita memakai topi. Dia menghampiri motor Andika di depan rumah Natali. Tapi dia ngambil motor. Kalau ngambil motor Tapi gimana? cewek kan. Kalau ngambil gimana? Ngawur aja. Kamu ngapain ngambil motor ini? Kok ngambil motor? Ini motor laki gua. Laki gua. Lo siapa lagi? Lalu siapa? Oke, sebentar. Oke, ini motor siapa? Ini motor siapa? Motor laki gua. Ya, lo kok bisa tahu nggak motor ini ada di sini? Lah ini kan motor ada GPS-nya. Ini motor laki gua. Apaan sih lo? Oke, tenang dulu. Kenapa lagi lo? Oke, sebentar, pelan-pelan. Dan wanita tersebut pun kaget. Tapi dia tanya, ada apa kamu dengan motor Andika? Oke, ya senang. Nama kamu siapa? Nama gua Aulia. Aulia, oke, Aulia. motor laki gua. Oke, ya, gua mau ngomong dulu. Ini motor laki Oke, gua. diam, kamu diam. Saya mau ngomong dulu. Oke, sekarang saya tanya. Ya, kamu ini ngambil motor laki kamu. Iya. Laki itu apa? Pacar, suami? Suami saya. Suami. Iya suami gua. Apaan? Pelakor. Lo yang pelakor nasi. Oke. Ini apa-apaan sih? Tadi Natali, sekarang lo. Lo siapa lagi? Bawa ke mobil. Oke. Ya, sekarang gini saya tanya ya. Kamu nama Aulia. Iya. Suami kamu siapa namanya? Andika. Suami. Iya suami saya. Dan kamu disuruh ngambil motor ini? Iya. Terus dia bilang suami kamu itu bilang katanya ngambil di tempat apa? Nggak di tempat kas. Kan saya kan tahu GPS-nya. Oke. Jadi ini suami kamu? Iya suami. Andika namanya. Andika. Coba lihat fotonya mana? Oh, benar itu orang. Itu Dika, benar itu Dika, Mas. Oke, lu udah menikah berapa lama? Udah 1 tahun. Oke, sekarang lu istrinya jadi ya? Iya. Ya udah, tenang. Lu bisa tenang nggak? Kenapa? Gue susah. Udah, lu jangan marah-marah lagi ya. Gue susah. Oke. Lu ngomong dong. Mbak, gue tuh istri pertamanya. Istri pertamanya. Istri pertamanya siapa? Coba kalau emang lu istri pertamanya, mana buktinya? Gue tuh di sini tuh sakit sih, dari Mana buktinya?
pelajaran sama Dika. Lo pulang bawa motor ini pulang, tapi jangan cerita ketemu sama kita. Ya, oke? Jangan cerita ketemu sama, bisa nggak? Tapi yang aku tahu Dika tuh nggak begitu. Iya. Makanya kita buktiin. Ya udah, oke. Ya udah kalau nggak gini, lo kuat nyetir sendiri, kalau nggak diantar pulang sama tim kita aja. Ya, sama Cirepa. Kayaknya dipingsan nih, maaf ya. Ya, lo bawa ke mobil ya. Pak, Kaju bantuin dong. Tolong dong. Jajan, bantu Jan. Bawa ke mobil. Kamera dulu ya. Ya. Cewek yang pakai topi itu yang katanya namanya Aulia juga ikutan pingsan. Oke, sekarang gini aja, lo pasti bingung, ya. Lo bingung, lo ada di mana? Oke, lo udah sadar. Oke. Nggak ada putih. Siapa ya? Oke, ini yang punya rumah ini, yang tempat lo ngambil motor Dika. Motor Dika ada di sini ya? Ya emang tadi Dika kesini. Lo siapa ya? Saya ini istrinya Dika. Hah? Istri? Terus yang tadi mas? Tadi juga, istri juga. Tapi selama ini Dika bohongin gue. Dia punya istri Iya. gue. Dan gue pun juga kemarin baru tahu kalau dia tuh juga punya istri. Ya udah gini. Waduh, nangis lagi. Oke, sekarang gini aja. Udah. Besok gua akan mengadakan penjebakan. Ya, kita udah persiapkan penggoda. Terserah kamu mau ikut apa enggak, hubungi kita aja. Sekarang kamu biar pulang sama Ciripa ya. Yuk kita pulang. Oke, makasih Natali ya. Nanti kita kontek-kontekan ya. Kembali lagi bersama kita di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Jadi semalam, ya, Aulia yang katanya istri sirinya dari suami kamu itu memberikan informasi kalau setiap malam, ya, suami kamu ini, Andika ini, sering nongkrong di pangkalan ojek di daerah Rawamangun. Suami kamu itu juga punya bisnis menyewakan motor-motor kepada tukang ojek. Oke, sekarang kita menuju ke tempat pangkalan ojek itu dulu ya. Oh, udah mau nyampe? Oh, itu tuh kali pangkalan ojek depan itu ya? Oke, kita minggir kiri aja, minggir. Dan kita pun mengutus Cici, seorang penggoda kita yang cantik jelita, untuk berpura-pura menjadi penumpang ojek di pangkalan ojek tersebut. Oke, Cici, lo langsung ke kumpulan orang itu, tukang ojek itu. Iya benar. Itu tuh. Oh, itu Dika. Oke, iya. Nah, tapi kamu jangan nyasar ke Dika dulu, coba ke tukang ojek yang lain. Bilang minta dianterin ke kafe ini gitu. Kasih aja alamatnya. Sama abang nih. Aduh yaudah deh. Ojek deh bang. Ayo boleh. Sama abang nih. Ya Dik. Mau yang mana nih? Mau yang mana? Ya elah bang. Lihat Dika dia langsung sigap, nanya ngapain, mau kemana, dan rayuan demi rayuan pun dikeluarkan oleh Andika kepada penggoda kita Cici. Naik motor abang nih. Galau, stres, pusing, sedih, hilang. Naik motor abang. Emang iya bang. Motor menghilangkan kesedihan. Kok begitu sih kayak gombalin para bang. Motor itu juara. Khusus ya ada motor buat menghilangkan kesedihan ya? Khusus spesial. Emang mau kemana nih? Berapa bang kira-kira naik ojek ke kafe bang? 1000 deh. 1000? Murah amat. Kan mau 1000 tahun. Yang bener. 1000 tahun lamanya ingin. Oh, dia memang ojeknya agak jauh kalau pakai Argo mahal ya. Iya si abang. Bisa aja yang bener bang. Bang. Beneran nih ya? 1000 ke kafe? Bener, 1000. Ya udah. Wah, helmnya dibersihin, joknya dibersihin. Jarang banget gue ngeliat tukang Ojek full service. Full Ya kan? service. Oh iya. Bro, maaf ya bro. Tancap. Langsung saja Andika dengan sigap menawarkan cewek tersebut atau Cici penggoda kita untuk pergi. Dan dia meminta Cici untuk memeluk erat dia. Udah dia pergi, ikutin aja. Ikutin. Oke, telepon Ciripa.
Sebelumnya Cirika udah kita tugaskan untuk men-set up kamera-kamera dan segala macam peralatannya di kafe tersebut. Oke, kita udah nyampe, kita turun. Kita turun lewat pintu belakang coba. Yuk. Sampainya di kafe, ya, kita sudah mengomandokan Cici untuk duduk di tempat yang sudah kita siapkan. Kita sudah pasangin kamera, kita sudah pasangin alat perekam dan lain sebagainya. Kita memantau dari dalam kafe. Oke, dia sudah datang ya, sudah datang posisinya. Oke, dia duduk. Oke, sekarang kamu harus tenang, kamu harus jaga ini ya. Dan penjebakan kedua pun dimulai. Aku tuh sebenarnya bukan tukang ojek. Oh ya? Sebenarnya dia bukan tukang ojek. Kamu beneran bukan tukang ojek? Soalnya emang ada tukang ojek ganteng. Enggak beneran, ini serius nanya. Kamu Jadi tukang ojek? nyamar sebenarnya. Nyamar? Aku bukan tukang ojek. Kenapa kok nyamar? Aku ngelakuin ini biar aku bisa nganterin kamu. Yang bener. Sebenarnya aku sedih karena aku baru diputusin sama mantan aku gitu. Aku tuh sebenarnya lagi sedih banget hari ini. Kamu tau gak sih, aku tuh baru diputusin sama dia. Ya udah, mulai detik ini kamu nggak usah pikirin dia lagi. Karena ada aku. Enggak, masalahnya aku tuh aku tuh nggak melakukan kesalahan. Dia tiba-tiba nggak percaya sama aku. Aku udah ceritain yang sebenarnya dia main nuduh, terus dia main putus-putusin aku doang secara sepihak. Oke, kalau memang seperti itu, aku yang pasang badan. Aku yang bakal negur ke dia. Biar aku kasih pelajaran. Oh, biar dikasih pelajaran kata cowoknya. Oh, dia don juan. Oh, dia ceritain so jadi pahlawan. Pokoknya kamu denger ya, lelaki sejati itu nggak akan nyakitin cewek secantik kamu. Lelaki sejati tuh nggak pernah nyakitin cewek. Nanti sekarang dia apa coba? Tapi mantan aku tuh badannya gede banget loh kayak preman. Kamu yakin mau ngadepin orang kayak mantan aku, badannya besar, galak, kayak preman? Ingat ya, aku tuh nggak pernah takut. Nggak pernah takut. Tapi kok kamu baik banget sih, kan kamu baru kenal sama aku. Tapi kok kamu baik banget sih sama aku, kan kita baru kenal. Seharusnya banyak kamu masih buat nggak? Sekarang lihat sendiri kan, itu kan kelakuan suami kamu kayak gitu, mana saya tahu. Ya udah. Ini gimana kalau kita sekarang gini aja? Aulia, ya, yang katanya istri sirinya dia itu juga sebenarnya sudah ada di sini. Terus ngapain lagi dia ada di sini? Kan dia udah selesai kemarin. Iya, karena dia juga mau lihat Andika ini. Oke, kita suruh masuk aja. Aulia masuk. Aulia suruh masuk. Duduk di belakangnya. Oke, Aulia duduk situ. Terus lo ngomong, itu mantan aku tuh gitu. Biar dia nengok, bahwa pas dia nengok nanti dia akan lihat istri sirinya. Aulia ada di situ. Dia sadar kalau Aulia ada di situ. Kamu kenapa? Dia balik badan. Di sini aja. Lalu tiba-tiba Aulia merangsek masuk. Wah, dia malah ngelabrak, bukan gitu kan?
Kenapa aku ngelakuin ini semua? Ya kenapa? Kenapa? Karena orang tua aku menginginkan cucu kan dari hubungan kita. Terus lu manfaatin gua gitu. Lalu ada pengakuan mengejutkan dari Andika. Dia bilang dia melakukan ini karena dia nggak punya anak dari Ika. Jadi cuma gara-gara aku